Episode 26. Setelah beberapa menit, Diva pun keluar dari kamar mandi dengan wajah yang sedikit pucat. "Diva, apa yang terjadi padamu, nak?" ucap Marisa khawatir. "Tidak, Bibi. Sepertinya mahku kamu. Karena aku belum makan apapun hari ini," ucap Diva memegang perutnya. "Benarkah? Hanya mah saja?" tanya Marisa sedikit curiga. "Benar, Bibi. Aku kembali ke kamar saja," ucap Diva memegang kepalanya yang terasa pusing dan berlalu melewati Azil dan Luna. Azil hanya menatap aneh Diva yang tiba-tiba mual. Selama ini Diva tidak pernah menceritakan apapun tentang sakit mah atau yang lain. Diva berjalan dengan lemas menuju kamar Sela. "Kakak ipar, ada apa denganmu?" tanya Sela yang baru saja keluar dari kamar mandi. "Aku baik-baik saja, hanya sedikit pusing. Sela, maafkan aku. Aku tidak bisa memasakkan makanan untukmu dan Bibi," ucap Diva duduk di tepi kasur. "Sudah, jangan memikirkan soal makanan lagi. Wajahmu sangat pucat. Bagaimana jika kita ke dokter sekarang?" ucap Sela khawatir. "Tidak, Sela. Aku hanya kecapean. Besok sudah akan sembuh," ucap Diva tersenyum paksa. "Kakak ipar, kenapa kau sangat keras kepala?" ucap Sela kesal. "Lupakan. Sekarang dengarkan aku. Bibi ada di dapur, bantu Bibi masak ya, oke?" ucap Diva memegang tangan Sela. "Hai. Iya, baiklah," ucap Sela berjalan keluar dari kamarnya. Sela pun membantu mamanya memasak, sedangkan Luna dan Azil sudah masuk ke kamar. Selesai makan, Sela kembali ke kamarnya untuk melihat Diva, sedangkan Marisa kembali ke kamar Tuan Beller. "Kakak," ucap Sela terpotong karena melihat Diva yang tertidur pulas di atas ranjang. "Ternyata sudah tidur," ucap Sela berjalan pelan dan naik ke kasurnya. Karena melihat Diva yang sudah tertidur lelap, Sela pun tak sampai hati untuk membangunkannya, karena ia tahu saat ini akan sulit bagi Diva untuk memejamkan matanya lagi. "Good night," ucap Sela ikut tidur di sebelah Diva. 5:20. Mansion masih terlihat sunyi karena seluruh penghuni mansion masih tertidur lelap. Beda sekali dengan Diva yang sudah selesai dengan semuanya. Sudah selesai memasak dan juga mandi. Diva berjalan menuruni tangga menuju kamar Tuan Beller. "Permisi," ucap Diva kepada suster yang ada di kamar Tuan Beller. "Iya, Nona muda, silakan masuk." "Kalian boleh keluar dulu," ucap Diva tersenyum manis. "Baik, Nona muda," ucap dua suster itu keluar dari kamar Tuan Beller. Diva pun berjalan mendekati ranjang Tuan Beller dan duduk di kursi sebelah kanan ranjang. "Morning, Papa," ucap Diva memegang tangan Tuan Beller. "Papa, hari ini aku akan pergi dari mansion ini. Aku harap Papa akan baik-baik saja di sini. Aku tidak tahu apakah kita akan bertemu lagi. Karena aku juga tidak tahu apakah aku akan terus tinggal di kota ini," gumam Diva pelan. "Satu hal yang sangat aku harapkan adalah kesembuhan Papa," ucap Diva menitikkan air matanya. Sementara itu Sela baru saja terbangun dari tidurnya. Tetapi ia sama sekali tidak melihat Diva. Ia melirik koper Diva, dan itu masih ada. Hatinya pun merasa tenang. Sela pun berjalan keluar dari kamar sambil memanggil Diva. "Kakak ipar, kau di mana?" teriak Sela. "Nona Sela, ada apa?" tanya kepala pelayan di mansion. "Bisumi, kapan kau pulang?" tanya Sela bingung, karena beberapa waktu lalu Bisumi juga libur akhir tahun. "Bibi baru pulang semalam, Nona, karena Nyonya Marisa menelpon Bibi agar pulang lebih cepat untuk membantu merawat Tuan Beller." "Baiklah, Bi. Apa kau melihat kakak ipar?" tanya Sela kebingungan mencari Diva. "Iya, Nona. Saat saya sedang membersihkan ruang tamu, tadi pagi saya melihat Nona Diva masuk ke kamar Tuan Beller." "Terima kasih, Bi. Kalau begitu aku ke kamar Om Beller dulu ya." "Baik, Nona Sela," ucap Bisumi menatap kepergian Sela. "Ada apa dengan keluarga ini? Sepertinya ada masalah. Bahkan Nona muda Diva yang biasanya selalu ceria
terlihat beda, karena saat dia lewat di sini, bahkan dia tidak menyapaku, batin Bisumi. Sementara itu Azel dan Luna baru saja bangun tidur. Luna, kau mandilah dulu. Aku ingin ke kamar papa, ucap Azel keluar dari kamarnya. Baiklah, ucap Luna mengambil handuk dan pergi ke kamar mandi. Sementara itu Diva baru saja ingin keluar dari kamar Tuan Beller. Kakak ipar, ucap Sela baru tiba di depan pintu kamar Tuan Beller. Sela, apa kau ingin masuk? Tanya Diva bingung. Tidak, aku mencarimu, ucap Sela singkat. Ada apa kau mencariku? Tidak, aku kira kakak ipar sudah pergi tanpa mengucapkan apapun padaku. Apa yang kalian lakukan di sini? Ucap Azel yang baru saja tiba di situ. Tidak ada, ucap Sela menarik tangan Diva meninggalkan Azel. Kamar Sela. Sela, aku pamit. Jaga papa dan bibi ya, ucap Diva menarik kopernya. Bilang padaku jika kita akan bertemu lagi, ucap Sela menangis memeluk Diva. Tentu saja, bukankah kau masih menjadi sekretaris imutku? Dengarkan aku, kita hanya berpisah rumah, ucap Diva menghibur Sela. Padahal ia sendiri tidak tahu apakah ia akan bisa bertemu dengan Sela lagi atau tidak. Baiklah, ayo aku antar, ucap Sela menghapus air matanya. Tidak usah, aku sudah minta seseorang untuk mengantarku, ucap Diva berjalan keluar dari kamar Sela. Baiklah, kalau begitu aku antar ke bawah. Mama pasti sudah menunggu, ucap Sela memegang tangan Diva. Sela dan Diva pun berjalan menuju ruang tengah, sambil Sela yang terus memegang tangan Diva. Bibi, aku pamit, ucap Diva tersenyum ke arah Marissa. Diva, ucap Marissa langsung memeluk Diva. Bibi, jaga dirimu baik-baik dan jaga papa, ucap Diva membalas pelukan Marissa. Bagus sekali, kau menepati janjimu. Setelah ini, aku akan mengurus perceraian kita di pengadilan agama, ucap Azel menghampiri Diva dan Marissa yang sedang berpelukan. Diva, apa kau tidak bisa mempertimbangkan ini lagi? Bibi merasa ada yang kurang jika kau tidak ada di sini, ucap Marissa mengabaikan Azel dan merusak menangis di pelukan Diva. Bibi, kita masih bisa bertemu. Jangan terus bersedih seperti ini. Aku akan sedih jika Bibi sedih, ucap Diva menghapus air mata Marissa dengan lembut. Diva tersenyum ke arah Marissa saat ia berusaha menunjukkan bahwa dirinya baik-baik saja. Terlalu banyak drama, ucap Azel melihat Marissa dan Diva. Kau benar-benar lelaki yang tidak punya hati, Azel, ucap Marissa menatap tajam Azel. Bibi, sudahlah, ucap Diva mencoba menenangkan Marissa. Tiba-tiba penjaga gerbang mansion masuk dan memberitahu Diva jika ada seseorang yang sudah menunggunya di luar. Permisi Nona Muda, di luar ada orang yang menunggu Nona Muda, ucap penjaga pintu gerbang tersebut. Baik, terima kasih, senyum Diva kepada sang penjaga gerbang. Sama-sama Nona Muda, kalau begitu saya permisi, ucap penjaga gerbang itu kembali keluar. Diva hanya mengangguk pelan. Bibi, Stella, sepertinya aku harus pergi sekarang, ucap Diva memegang erat kopernya. Sementara itu Bisumi menatap sedih Diva dari pintu dapur mansion. Benar yang aku duga, Tuan Azel telah membawa kembali Nona Luna dan sekarang membuang Nona Muda Diva, batin Bisumi, kepala pelayan mansion. Diva berjalan mendekati Azel dan perlahan melepaskan cincin pernikahan yang melingkar di jari manisnya. Aku kembalikan ini padamu, ucap Diva, meletakkan cincin itu di tangan Azel. Sementara itu, Azel hanya diam. Di hatinya ada rasa yang begitu tidak ingin Diva pergi darinya. Namun ia menepi semua perasaan itu. Ia merasa jika Luna lebih berharga daripada Diva. Setelah berpamitan dengan Sela dan Marissa, Diva pun berjalan keluar sambil menarik kopernya. Sela dan Marissa hanya diam mematung, menahan kesedihan. Sementara Azel kembali ke kamarnya, menemui Luna. Kau ingin aku mengantar kau kemana? Tanya Dimas,
memasukkan koper Diva ke bagasi mobilnya. Ya, seseorang yang menunggu Diva di luar gerbang adalah Dimas. Diva meminta Dimas untuk menjemputnya. Karena itu Dimas mengambil libur hari itu untuk mengantar Diva. Pulang ke rumahku, ucap Diva masuk ke dalam mobil Dimas. Baiklah, tetapi aku lupa letak rumahmu, karena sudah begitu lama aku tidak ke sana. Ucap Dimas mengarungi kepalanya yang tidak gatal. Kau ini ada-ada saja. Begini, kau ikuti saja arahanku, ucap Diva tersenyum ke arah Dimas. Baiklah Tuan Putri, ucap Dimas mulai melajukan mobilnya. Tidak butuh waktu lama, Diva dan Dimas pun tiba di rumah Diva. Diva, rumahmu masih sama seperti dulu. Ya, tidak ada yang berubah. Bersih, rapi, banyak tumbuhan hijau, pokoknya alam banget. Ucap Dimas turun dari mobil. Tentu saja, karena aku membayar seseorang untuk merawat rumah ini saat aku sudah mengusir mereka. Mereka? Maksudmu, Ibu Tiri, adik Tiri dan ayahmu? Ucap Dimas menaikkan satu alisnya. Ya, sudahlah, jangan bahas mereka. Ayo masuk. Ucap Diva mengeluarkan kunci dari dalam tasnya. Ah, baiklah. Baru saja Dimas ingin masuk ke dalam rumah Diva, tetapi ia mendapat telepon dari rumah sakit. Halo Dokter Dimas, ucap seseorang dari seberang telepon. Ya halo, ada apa? Maaf Dokter Dimas, ini darurat. Dokter yang bertugas hari ini tidak bisa hadir, karena ada tugas mendadak. Sedangkan rumah sakit kita sekarang menerima satu pasien korban kecelakaan, yang baru segera dioperasi. Ucap seseorang di seberang telepon, yang tentunya adalah rekan Dimas. Astaga, baiklah. 20 menit lagi aku akan tiba di sana. Tolong lakukan apapun yang bisa membuatnya bertahan. Ucap Dimas mengusap kasar wajahnya. Baik dokter, ucap orang itu mematikan telepon. Dimas, ada apa? Tanya Diva menghampiri Dimas yang terlihat begitu panik. Diva, aku harus kembali ke rumah sakit sekarang. Mereka membutuhkanku. Dimas, dengarkan aku. Tenangkan dirimu. Jangan panik seperti ini. Kau akan mengendarai mobil. Jika kau mengendarai dalam keadaan panik, maka itu akan sangat berbahaya bagimu. Ucap Diva memegang kedua pundak Dimas sambil mencoba menenangkan Dimas. Maafkan aku mengerti. Diva, terima kasih kalau begitu. Kau masuklah, aku akan mengunjungimu lain kali. Ucap Dimas memegang tangan Diva. Baiklah, hati-hati, ucap Diva berdiri di depan pintu. Dimas pun kembali melajukan mobilnya menuju rumah sakit. Di sisi lain, rumah ini sunyi sekali tanpa kakak ipar, ucap Sela sambil duduk di tepi rancangnya. Sela mengambil ponselnya. Halo David, kenapa kau tidak datang? Bukankah kau bilang akan ke mansion pagi ini? Tanya Sela saat David mengangkat teleponnya. Maaf sayang, tugas kantor semakin menumpuk, apalagi tuan muda masih saja belum ke kantor, ucap David di seberang telepon. Baiklah. Kalau kau sibuk, kau boleh menutup teleponnya, ucap Sela terlihat lemas. Baiklah, kalau begitu aku tutup telepon dulu. Saat aku sudah menyelesaikan semuanya, aku akan menelpon kembali, ucap David mematikan telepon secara sepihak. Ini semua gara-gara perempuan jahat itu. Aku harus memberinya pelajaran, ucap Sela kesal. Begitulah Sela yang semakin lama semakin membenci Luna. Bahkan ia jarang pulang ke rumahnya karena malas melihat Azal dan Luna yang kian bermesraan. Di rumah, hati Sela semakin sakit melihatnya. Sementara Marissa, ia hanya fokus merawat tubuh Tuan Beller. Ia mengenapikan semua masalah yang sedang ia hadapi saat ini demi kesehatan Tuan Beller. 2 hari kemudian, kini semuanya telah berjalan seperti biasa. Diva juga hari ini sudah mulai ingin kembali beraktivitas di kantornya. Selamat pagi Nona Muda, ucap semua karyawan Diva yang berada di kantor. Pagi semuanya, jawab Diva dengan senyum manisnya. Diva berjalan ke ruangannya, tetapi sebelum itu ia melirik ruangan Sela, tetapi Sela masih belum tiba. Hati Diva kembali sakit saat mengingat di mana dia selalu berangkat bersama Sela ke kantor setiap paginya. Tetapi sekarang bertemu Sela saja sudah sangat sulit.
Sementara itu Tania masih merawat ibunya di rumah sakit. Aduh, kenapa akhir-akhir ini aku sering mual? Ucap Diva menghentikan pekerjaannya. Diva menutup mulutnya sambil berlari ke kamar mandi yang berada di ruang kerjanya. Sementara itu karyawan Diva memasuki ruangan Diva untuk mengantarkan berkas yang harus ditandatangani oleh Diva. Karena dia tidak melihat Diva di sana, ia pun merasa khawatir. Di mana non Diva? Apakah ia di kamar mandi? Ucap karyawan tersebut berjalan ke arah kamar mandi. Tidak ada suara Diva yang terdengar dari kamar mandi, melainkan suara air yang keluar dari wastafel. Nona, apakah Nona berada di dalam? Ucap karyawan itu sambil mengetuk-ngetuk pintu kamar mandi. Diva pun membuka pintu kamar mandi karena mendengar suara seseorang yang memanggilnya. To be continue.